Mantan yang tak mau pergi, kisah nyata Kenzo yang dihantui arwah cintanya sendiri. Selamat datang di koridor sunyi. Di tempat ini, setiap cerita membawa bayangan, dan setiap bayangan menyimpan rahasia. Jangan berjalan terlalu cepat, karena di ujung lorong ini mungkin ada sesuatu yang sedang menunggumu. Aku akan membawamu ke dunia di mana batas antara yang hidup dan jang mati nyaris tak terlihat. Bersiaplah, karena begitu kamu melangkah masuk ke koridor sunyi, kamu mungkin tak akan pernah keluar dengan cara yang sama lagi. Pernahkah kamu merasa seseorang dari masa lalumu masih mengawasi dari balik kegelapan? Padahal kamu tahu, dia sudah tiada. Malam ini, jangan matikan lampu. Karena kisah nyata ini mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum memutuskan cinta seseorang. Inilah kisah Kenzo, pria yang dihantui oleh arwah mantan kekasihnya sendiri. Kenzo duduk termenung di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di kejauhan. Angin malam menerpa wajahnya lembut, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Sudah hampir setengah tahun sejak ia berpisah dengan Mia, mantan kekasih yang pernah begitu ia cintai. Perpisahan mereka memang tanpa pertengkaran, tapi meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Mia adalah cinta yang tulus, tapi hubungan mereka tidak bisa dipertahankan. Keduanya memilih berpisah, dan Kenzo berusaha melanjutkan hidupnya. Namun, akhir-akhir ini, sesuatu terasa aneh. Setiap malam, Kenzo merasa seperti sedang diawasi, bukan hanya sekadar perasaan, tapi seperti ada tatapan yang nyata mengarah kepadanya dari sadit-sadit gelap ruangan. Kadang, ketika dia menatap kaca di malam hari, dia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Samar, tapi terasa familiar. Pada awalnya, Kenzo mengira itu hanyalah efek dari stres kerja. Tapi semuanya berubah malam itu. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari ketika Kenzo terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia merasa seperti ada yang memanggil namanya. Lembut tapi menakutkan. Kenzo. Suara itu pelan, serak, dan menggema di dalam kamarnya. Kenzo menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menelan ludah dan mencoba menenangkan diri, namun tiba-tiba terasa sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Ia berdiri, menyalakan lampu, tapi semua tampak normal. Hanya saja, kaca di depan meja riasnya berembun, seolah ada seseorang yang baru saja menghela napas di sana. Dan di tengah embun itu, tertulis huruf-huruf samar. "Aku di sini." Kenzo terdiam. Ia mundur perlahan, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, ia tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Kenzo berusaha mengabaikan semua yang terjadi. Ia berpikir, mungkin hanya mimpi atau halusinasi akibat kurang tidur. Namun keanehan berikutnya jauh lebih nyata. Saat ia pulang kerja malam harinya dan membuka pintu apartemennya, aroma parfum yang dulu sering digunakan Mia memenuhi ruangan. Aroma lembut melati bercampur vanila, aroma yang tidak mungkin salah. Ia berdiri terpaku di ambang pintu. "Mia," gumamnya pelan, entah kepada siapa. Tak ada jawaban, hanya suara lembut angin dari jendela yang terbuka sedikit. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, dan di sana, di atas meja, ada bingkai foto mereka berdua. Masalahnya, Kenzo yakin foto itu sudah ia simpan di laci, dan sekarang bingkai itu retak, seperti pernah jatuh. Malam itu, lampu di apartemen Kenzo berkedip-kedip tanpa alasan. Televisi menyala sendiri, menampilkan saluran kosong berwarna abu dengan suara dengung yang mengerikan. Dari balik layar itu, terdengar bisikan samar. "Kenzo, kenapa kamu tinggalkan aku?" Kenzo mematikan TV dengan cepat dan duduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu suara itu. Ia tahu betul siapa yang memanggil. Itu suara Mia. Tapi Mia sudah meninggal 3 bulan lalu dalam kecelakaan mobil di Bandung. Kenzo mengetahuinya dari media sosial
Beberapa minggu setelah kejadian, saat itu, ia menangis lama. Merasa bersalah karena tidak pernah menghubunginya lagi setelah putus. Tapi bagaimana mungkin arwah Mia datang padanya sekarang? Dalam kebingungannya, Kenzo akhirnya memutuskan mencari bantuan. Ia menghubungi Sarah, teman kuliahnya yang dikenal peka terhadap hal-hal gaib. Sarah mendengarkan ceritanya dengan wajah serius. Sepertinya Mia belum bisa pergi, katanya pelan. Kadang, kalau seseorang meninggal dengan perasaan tidak selesai, rohnya bisa tersangkut di dunia ini. Sarah menyarankan agar Kenzo menemui seseorang bernama Dara, seorang paranormal muda yang sering membantu orang yang diganggu makhluk halus. Kenzo menuruti saran itu. Keesokan malamnya, ia datang ke rumah Dara, seorang wanita dengan sorot mata tajam namun lembut. Begitu Kenzo masuk, Dara langsung memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Dia sudah bersamamu," katanya tanpa ragu. "Bukan roh jahat." Tapi dia tidak tenang. Kenzo merinding. "Siapa?" tanya Kenzo, meski dalam hatinya ia tahu jawabannya. "Mia," jawab Dara pelan. "Dia mencintaimu terlalu dalam, dan kematiannya membuat ikatan itu tidak bisa terputus." Dara menyiapkan lilin, bunga melati, dan semangkuk air di tengah ruangan. "Kita akan mencoba berbicara dengannya malam ini." Saat lilin dinyalakan, ruangan menjadi dingin seketika. Nyala api menari-nari aneh, seperti tertiup angin yang tak terlihat. Dara mulai berdoa dengan bahasa yang tidak dipahami Kenzo. Kemudian, sesuatu terjadi. Lilin padam sendiri, dan dalam kegelapan itu terdengar suara tangisan pelan. Suara perempuan. Suara itu lirih, tapi menyayat hati. "Kenzo, kenapa kamu pergi?" Dari kegelapan itu, sosok kabur mulai terlihat. Mia berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang sama seperti yang dikenakannya di foto terakhir yang pernah Kenzo lihat di Instagram. Wajahnya pucat, mata basah oleh air mata. "Aku kedinginan, Kenzo," katanya. "Kenapa kamu biarkan aku sendirian?" Kenzo terpaku, tubuhnya kaku. "Mia, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu pergi secepat itu." Dara menatap mereka berdua dan berkata pelan, "Dia tidak bisa pergi sebelum kamu melepaskannya." Mia berbalik menatap Kenzo dengan pandangan penuh duka. "Aku tidak ingin pergi. Aku masih ingin bersamamu." Suaranya gemetar, dan setiap kata terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Kenzo menunduk, menahan air mata. "Mia, aku juga mencintaimu, tapi kamu sudah tidak seharusnya di sini. Kamu harus tenang." Mia melangkah, mendekat, namun tubuhnya bergetar, seperti kabut yang tertiup angin. "Kalau aku pergi, kamu akan lupa padaku." "Tidak, aku tidak akan lupa," jawab Kenzo. "Tapi kamu harus pergi, Mia." Suara tangisan memenuhi ruangan, dan tiba-tiba lilin menyala kembali dengan cahaya biru pucat. Mia menatap Kenzo untuk terakhir kalinya. "Jangan lupakan aku," katanya. Lalu perlahan tubuhnya memudar, hilang seperti asap. Saat semuanya berakhir, Kenzo terduduk lemas. Dara memandanginya dengan wajah iba. "Dia sudah tenang sekarang," katanya pelan. Namun malam itu, setelah Kenzo pulang ke apartemen, sesuatu terjadi. Saat ia membuka pintu, aroma melati itu kembali muncul. Kali ini, jauh lebih kuat. Di cermin kamarnya, tertulis dengan tulisan berembun, "Aku janji tidak akan lupakan kamu." Kenzo membeku di tempat. Ia tidak tahu apakah itu pesan terakhir atau awal dari sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Walau tidak ada lagi gangguan, Kenzo merasa rumahnya tidak benar-benar kosong. Kadang, piring di dapur berubah posisi. Kadang, musik favorit Mia tiba-tiba terputar sendiri di tengah malam. Namun, Kenzo sudah tidak lagi takut. Ia hanya duduk, tersenyum kecil, dan berbisik pelan, "Aku tahu kamu masih di sini, Mia." Namun yang tidak ia sadari, setiap malam, di sudut cermin apartemennya, bayangan perempuan bergaun putih selalu berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip, dengan senyum yang perlahan melebar setiap kali Kenzo menyebut namanya. Hingga suatu pagi,
Kenzo ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Tidak ada tanda kekerasan, hanya senyum samar di wajahnya. Di samping tubuhnya, sebuah foto lama tergeletak, foto Kenzo dan Mia dengan tulisan di belakangnya, "Sekarang kita bersama lagi."